Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan yakni dari lanjutan kajian khusus edisi Ramadan ini, yakni Kultum kuliah 7 menit, yakni masih dalam bab puasa dari kitab Durusun fi Ramadan karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi, yang pembahasan kali ini ialah tentang masalah niat. Niat ini sangatlah penting. Karena apa? Dengan niat terbedakan apakah ibadah itu diterima atau tidak. Apakah amalan itu dianggap ibadah atau tidak. Tatkala seseorang meniatkan ibadah, terkhusus di bulan Ramadan, ia niatkan bukan karena Allah, misal karena niat untuk diet, ingin diet menurunkan berat badan, atau niatan untuk supaya sehat semata, tidak karena Allah, atau karena mungkin malu dengan teman-teman sekantor, malu dengan tetangga, malu dengan anak istri, atau malu dengan mertua, maka tidak teranggap. Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis yang sangat terkenal dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya hanyalah amal-amalan itu dengan niat, teranggap dengan niat. Sesungguhnya amalan itu teranggap ibadah dengan niat. Dan setiap manusia, setiap orang itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Apabila ia niatnya karena Allah, maka Allah akan membalas dengan dengan pahala ibadah puasa. Namun apabila niatannya bukan karena Allah, maka Allah tidak memberi ia pahala, tidak menganggapnya itu ibadah. Saking rumitnya masalah niat ini, karena ibadah itu anggap itu puasa. Puasa banyak jenisnya. Puasa wajib apa sunnah? Baik dia puasa wajib atau puasa sunnah. Kalaupun puasa wajib, nanti juga ada rinciannya. Apakah ia niatnya puasa wajib qadha, nazar, atau Ramadan? Ini kalau puasa tidak begitu rumit masalah niat ini. Yang agak rumit ialah masalah sholat. Makanya bagi para pembelajar fikih, terkhusus fikih madhab, maka sudah tidak heran kalau melafadzkan niat itu termasuk sunnah, perkara yang dianjurkan. Walaupun beberapa sekelompok manusia ada yang menganggapnya melafadzkan niat itu merupakan perkara bid'ah karena Nabi tidak mengamalkannya. Namun kita hendaknya berhusnudzon, berbaik sangka. Mereka para ulama, bahkan jamahir minal ulama, yakni jumhur dari kalangan ulama yang mereka ulama mujtahidin, mereka mengatakan sunnahnya talafut bin niat ini bukan perkara yang artinya mereka sembarangan sembrono. Artinya mereka dibangun di atas kaidah, dibangun di atas dalil-dalil yang kita sendiri mungkin tidak tahu bagaimana sisi pendalilannya.
Karena apa? Memang rumitnya masalah niat ini ya. Saya sampaikan tadi, wajib atau sunnah. Kalaupun wajib, yang mana puasanya? Maka harus ditakyin ya. Niat ini harus ditakyin. Namun kita juga menghormati sebagian saudara kita yang menganggap mereka bersekukuh niat itu letaknya di hati dan melafalkan ini bid'ah. Kita menghormati ya, silahkan. Tapi hendaknya seseorang yang mereka hidup di negeri Indonesia ini yang mayoritas kaum muslimin mereka bermadhab Syafi'iyah, apalagi dalam madhab Syafi'iyah juga termasuk dianjurkan talafut biniyat. Hendaknya kita tidak terlalu ya, keras dalam menyikapi masalah melafadzkan niat atau tidak ya. Artinya ini perbedaan yang sudah lama ya. Perbedaan ini sudah lama muncul, tidak hari-hari ini, dan hendaknya kita saling berlapang dada. Karena ini masalah fikih ya, masalah fikih itu luas. Ya. Yang melafadzkan dengan niat silahkan, kita hormati, mereka punya pegangan ulamanya yang menganggap tidak perlu dengan talafut, cukup dengan hati. Ya kita juga menghormati karena mereka juga punya pegangan. Hanya saja kita harus lebih berhati-hati dan tidak terlampau terlalu keras tentang permasalahan melafadzkan niat atau tidak. Saya rasa ini cukup dalam masalah lafadz niat ya. Dan pembahasan yang berikutnya, kapan seseorang itu meniatkan untuk puasa. Yang kita bahas ialah puasa Ramadan. Jumhur para ulama ya mengatakan niat puasa itu dilakukan di malam hari ya, di malam harinya sampai sebelum datang fajar sidik ya. Apabila ia tidak meniatkan di malam harinya, maka dia tidak dianggap berpuasa Ramadan ya. Dan niat ini dilakukan setiap malam ya. Ini pendapat jumhur. Jadi niat itu setiap malam. Jadi kalau satu bulan itu ada 30 hari Ramadan, maka ia harus meniatkan selama 30 hari pula. Di malam sebelumnya. Ya. Dalilnya ialah hadis riwayat Abu Dawud, Nasai ya. Nabi Allah Muhammad SAW bersabda, la yasihhu shaumul fardi illa biniyat. Hadisnya man lam yujma' as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak mengumpulkan niat, yakni berazam, tidak ada niatan untuk puasa sebelum datangnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Dan dalam satu riwayat, man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sejak malam harinya ya, sebelum qabla al-fajri ya, tabyid itu artinya meniatkan sejak malam ya. Barang siapa yang tidak meniatkan niat puasa sampai sebelum datang fajar ya, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya, tidak dianggap. Dalam satu riwayat, man lam yubayyitis siyam minal lail ya. Barang siapa yang tidak meniatkan sejak malam hari niat puasa, minal lail, sejak awal malam atau sejak malam ya, sejak malam, fala siyamalah, tidak ada puasa baginya. Maka dari sini kita dapat ambil kesimpulan, dimulainya niat puasa itu sejak maghrib masuk. Jadi tadi ini hari apa ini? Hari Sabtu ya. Besok Ahad ya, besok Ahad. Jadi kalau dalam kalender Hijri ya, ba'da maghrib itu sudah ganti hari ya. Jadi ba'da maghrib itu habis sholat maghrib itu bisa langsung niat puasa untuk besok ya.
sebagian daerah ada yang ba'da maghrib itu niat ya. Lalu ba'da isya, dan ini yang kebanyakan saya jumpai di masyarakat kita ya. Jamaah sholat biasanya setelah selesai sholat witir mereka imam memimpin untuk niat ya, dengan dilafadzkan ya. Maka ini mereka punya pegangan dari sini ya, punya pegangan dalam pendapat fikih ini. Jadi kebanyakan yang kita temui di daerah kita itu ba'da salat tarawih atau witir mereka niat ya. Kenapa? Karena memang jangan sampai ya, minimal kalau dia meniatkan ba'da isya atau ba'da witir berjaga-jaga ya, antisipasi kalau ternyata ia nanti subuh ya, waktu sahur tidak bangun ya. Dan dia tidak bangun kecuali pada subuh ya, maka minimal dia sudah antisipasi, sudah niat ya. Atau kalau seseorang itu meniatkan ketika sahur pun juga boleh ya. Artinya rentan waktunya ialah dari awal, yakni ketika sudah masuk waktu maghrib sampai sebelum terbit matahari, maka ini waktunya niat. Adapun pendapat Imam Malik radhiyallahu anhu, niat puasa itu di awal Ramadan saja ya, jadi satu kali ya. Jadi di malam 1 Ramadan seperti hari ini tadi ya. Di malam 1 Ramadan kata Imam Malik dia meniatkan niat puasa untuk 1 bulan. Jadi satu kali niat mewakili 1 bulan penuh ya. Ini pendapat Imam Malik radhiyallahu anhu. Jadi penting ya masalah meniatkan sejak malam ini. Karena ini puasa wajib ya, puasa Ramadan. Adapun puasa sunnah maka tidak disyaratkan niat sejak malam. Ya, dalilnya ialah ya, pernah Rasulullah SAW itu masuk ke dalam rumah lalu menanyakan kepada salah seorang istri ya, apakah ada makanan yang bisa saya makan ya. Maka jawaban istri beliau radhiyallahu anha, tidak ada ya. Maka Nabi pun menjawab, kalau begitu saya puasa ya. Jadi artinya Nabi setelah selesai sholat subuh, bahkan selesai sholat subuh ya, karena orang nanya sarapan itu jelas habis subuh ya, tidak sebelum subuh ya. Pagi hari ya, sudah terbit matahari bahkan. Nabi menanyakan, artinya beliau sudah niat untuk sarapan ya. Jadi tidak ada niat sejak malamnya. Namun tatkala istri beliau menjawab tidak ada makanan, maka Nabi menjawab, kalau begitu saya puasa. Artinya niat puasa ini spontan ya. Spontan di siang hari atau di pagi hari, tidak sejak malam ya. Para ulama menjelaskan hadis ini bahwasannya niat puasa sunnah itu tidak harus dilakukan di malam hari, berbeda pada puasa wajib ya. Ini pentingnya niat ya, masalah niat. Dan termasuk syarat sah diterimanya amalan yang pertama ialah, salah satunya ialah tentang niat ini. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.